Selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Semoga tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Seperti Kak Kristina dan Kak Tina. Kami semuanya akan beserta adik-adik untuk memuji Tuhan dan juga akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dalam ibadah anak pada hari ini. Yuk kita akan siapkan hati kita memuji Tuhan dengan lagu Hatiku Siap. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah wahai gambus kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi katakan hatiku siap, hatiku siap. Ya Allah hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah wahai gambus kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan kembali datang ke hadirat-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Sertai dan pimpin ibadah kami. Berikanlah kami hati yang bersukacita untuk memuji Tuhan, serta hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian pasti punya teman atau sahabat dekat ya. Pasti kalian saat ini sangat merindukan atau kangen karena sudah lama tidak berjumpa secara fisik. Kak Kristina juga dan Kak Tina juga sama-sama harus menahan diri supaya tidak sering-sering berjumpa. Tapi karena kami mengasihi adik-adik, maka kali ini kami berjumpa untuk adik-adik bisa beribadah. Kita akan mainkan lagu Roti dan Mentega. Nah adik-adik, kalau tadi kita bercerita tentang persahabatan kita bersama teman kita, teman baik kita, sahabat kita, BFF kita, maka kita juga punya sahabat yang selalu setia dengan kita, yaitu Tuhan Yesus. Bersama Tuhan kita selalu bisa melakukan hal-hal yang baik. Kita akan nyanyikan pujian bersama Tuhan, aku bisa.
ulangi sekali lagi. Big and small, tall and short, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oh 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 oh, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. SpongeBob. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat semua ya? Sudah lama nih Kak Ita nggak ketemu sama adik-adik. Nah, kali ini Kak Ita akan menemani adik-adik. Kak Ita punya cerita yang bagus sekali. Tapi sebelum Kak Ita cerita, kita doa dulu ya. Yuk kita doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia yang sudah Kau berikan buat kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang disampaikan melalui cerita ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan, memberikan kami pemahaman, pengertian sehingga kami dapat memahami isi firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, silakan dibuka Alkitabnya ya. Tema hari ini diambil dari Matius 8 ayat 1-4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kalau adik-adik tahu sakit kusta itu sakit apa ya? Sakit kulit, betul. Boleh juga dikatakan sama dengan penyakit lepra. Betul. Dan kalau kita lihat atau mungkin adik-adik masih ingat, kalau di zaman perjanjian lama dulu, orang-orang yang sakit kusta ini adalah orang-orang yang sangat najis. Mereka boleh dikatakan sangat didiskriminasikan dalam hidupnya. Nggak ada teman, nggak ada keluarga yang mendampingi. Karena penyakit kusta itu secara teologisnya di sana dikatakan sebagai suatu penyakit kutukan. Jadi makanya orang-orang tidak akan mau bertemu atau mungkin juga bersama dengan orang-orang yang punya penyakit kusta. Nah, di dalam perikop kali ini, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ini adalah sangat luar biasa. Karena kita tahu, sakit kusta itu adalah sakit kutukan di masanya. Mungkin adalah sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sakit penyakit yang sangat menajiskan, sehingga orang gak berani sama sekali bertemu, berbicara, bersosialisasi sama yang berpenyakit kusta. Tapi di sini dikatakan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus berbelas kasihan untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kalau saat-saat seperti ini sakit kusta udah gak ada lagi ya, karena sudah ada obatnya. Mungkin kita bisa ibaratkan sakit kusta di zaman ini adalah sakit macam-macam ya. Sakit penyakit yang sangat keras, sakit penyakit yang sangat tidak bisa ada obatnya. Nah, tapi kita punya Tuhan Yesus yang bisa berbelas kasihan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan Yesus adalah obat dari segala obat. Tuhan Yesus adalah orang yang sangat luar biasa untuk memberikan mujizat penyembuhan. Nah, adik-adik, di perikop Matius ini yang kita lihat adalah orang yang sakit kusta itu merendahkan dirinya, memohon kepada Yesus untuk disembuhkan. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Ini, kalau kita melihat ada keluarga yang sakit mungkin, atau kita melihat ada teman yang sakit, tetangga yang sakit, saudara, kita memohon dengan kerendahan
hati, kerendahan diri kita kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Karena saat-saat seperti ini banyak orang meminta dalam doa itu seperti kayak paksaan. Mintanya, Tuhan tolong sembuhkan saya. Tuhan tolong berikan saya kepintaran. Tuhan tolong berikan saya rezeki. Jadi beda konsepnya, karena yang ditunjukkan di sini adalah memohon dengan kerendahan diri, sangat memohon belas kasihan, sehingga Tuhan Yesus bisa memberikan kita kesembuhan yang ilahi. Kalau saat ini adik-adik merasa banyak sekali sakit penyakit, apalagi di tengah pandemi, sakit pikiran paling banyak ya, itu juga bisa kita memohon belas kasihan Tuhan untuk kita diberikan kekuatan, diberikan semangat. Kenapa? Karena kita percaya, kita meyakini, kita mengimani tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, asalkan kita merendahkan diri kita dan memohon Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Tidak dengan paksaan, tidak dengan instruksi harus sembuh, enggak. Banyak juga penyakit yang bisa disembuhkan. Karena apa? Karena mungkin Tuhan memberikan cara untuk kita supaya kita memahami makna di balik sakit penyakit itu. Dan yang kita lihat di perikop ini adalah kesembuhan orang yang sakit kusta, yang di zamannya pada saat itu adalah penyakit yang mungkin tidak ada obatnya. Tapi belas kasihan Tuhan sangat memberikan kesembuhan yang ilahi kepada orang yang sakit kusta ini. Jadi kalau adik-adik lihat, belas kasihan itu adalah sesuatu yang harus kita juga yakini. Kita harus berbelas kasih kepada orang-orang di lingkungan kita. Apalagi saat ini kita di rumah ya, kita jarang bepergian. Kita melihat banyak cerita penderitaan di dalam televisi, di dalam media sosial. Jadi kita boleh berbelas kasihan, kita juga memohon Tuhan untuk turut campur, memberikan kesembuhan dengan mungkin sakit penyakit COVID yang sedang terjadi saat ini. Ya, kita doakan, kita percaya, kita imani, kita yakini kalau Tuhan pasti akan berbelas kasihan dan memberi kesembuhan yang total menyeluruh. Yang kita bisa pelajari dari sini adalah adik-adik, kita percaya bahwa tidak ada kesembuhan yang tidak bisa didapatkan dari Tuhan. Hanya cara kita dan waktu kita berbeda dengan cara dan waktu Tuhan. Kita harus melihat diri kita sendiri. Cara memohon kita pun harus dengan rendah hati, tidak bisa dengan cara memaksa. Karena ketika kata dibilang, Tuhan berbelas kasih, tapi ada makna di dalam di balik belas kasihan itu. Mungkin dia berbelas kasih dengan penyakit yang masih tetap ada, atau sebaliknya memberikan kesembuhan yang total menyeluruh kepada orang yang sakit penyakit. Adik-adik, yang bisa kita lihat dari cerita ini juga adalah bagaimana kita harus tetap percaya, meyakini, karena tanpa ada keyakinan dan percaya tidak akan ada iman bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan. Banyak dokter-dokter, kalau kita ke rumah sakit, oh ya Bapak Ibu bisa sembuh ya, minum ini minum itu, gak sembuh-sembuh. Balik satu sisi malah ada yang sudah dikatakan, oh udah kayaknya udah gak bisa lagi deh disembuhkan, jadi ya udah deh di rumah aja bersama keluarga ngumpul ya, makan-makan enak aja. Nah tapi ternyata kalau diyakini, didoakan dengan segala kerendahan hati, dengan rendah diri kita meminta untuk Tuhan memberikan belas kasih-Nya sehingga semua sakit penyakit itu bisa ditangkal, bisa disembuhkan. Ya, jadi adik-adik, di saat-saat seperti ini dengan pandemi ini banyak sekali sakit penyakit. Mungkin gak secara fisik yang bisa kita lihat, tapi secara fisikis kita bisa lihat penyakit pikiran, penyakit dengan situasi melalui informasi yang kita baca, kita lihat, kita dengar. Itu juga membawa suatu rasa belas kasihan kita kepada sesama kita. Dan kita melihat bagaimana belas kasihan Tuhan kepada orang yang sakit kusta, yang kayak tadi kakak bilang, di masa itu tuh gak akan mungkin bisa ada obatnya, gak akan mungkin bisa disembuhkan deh. Najis itu, pokoknya udah sakit turunan, sakit kutukan. Tapi luar biasa sekali, Yesus memberikan kesembuhan yang ilahi, kesembuhan yang tidak pernah disangka terjadi kepada orang yang sakit kusta.
Tidak ada yang mustahil kalau kita bisa mengimani, kalau kita bisa meyakini. Kita percaya Tuhan Yesus satu-satunya adalah Raja di atas segala raja, Raja kesembuhan, tabib yang sempurna, yang bisa memberikan kesembuhan yang hanya daripadanya saja. Jadi kalau misalnya ada adik-adik berbeban untuk berbelas kasih kepada saudara atau kerabat, relatif atau keluarga mungkin, atau teman, tetangga, memohon kepada Tuhan. Karena kita lihat di Matius ini bagaimana orang yang sakit kusta memohon dengan kerendahan hati untuk disembuhkan, dan Yesus memberi kesembuhan itu. Ya adik-adik ya, tetap harus percaya dan mengimani, itu yang paling utama. Karena tanpa iman, tanpa belief, tanpa keyakinan itu sama dengan sia-sia. Sama dengan kita meminta tapi tidak dengan ketulusan. Sama dengan kita meminta tapi asal. Sama dengan kita meminta, ya sekedar meminta aja deh. Yang penting aku sudah doa. Kalau nanti sembuh gak sembuh, ya sudah. Gak seperti itu ya. Kita anak-anak Tuhan, kita percaya kalau Tuhan akan berbelas kasih kepada semua anak-anak, semua orang-orang yang mencarinya, orang-orang yang percaya kepadanya. Karena kita tahu pengharapan hanya padanya. Belajar dari bagaimana Tuhan berbelas kasih kepada orang yang sakit kusta, kita tahu bahwasanya kita pun bisa berbelas kasih kepada orang-orang sekeliling kita, dan kita doakan, kita mohon untuk Tuhan memberikan kesembuhan juga. Adik-adik, semoga firman dan cerita ini bisa memberikan suatu cara pandang yang baru buat adik-adik ya, supaya adik-adik tetap percaya, tetap meyakini, dan selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan khawatir dengan pandemik ini, tidak usah takut. Kita juga tahu Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, apalagi dengan pandemi COVID-19, Tuhan pasti akan turut campur. Kita doakan, kita memohon dengan kerendahan hati, dan kita memohon belas kasihan Tuhan, pasti Tuhan akan membantu. Tuhan akan membelas kasih kepada kita juga. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengar cerita ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kakak tutup dengan doa ya. Yuk kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan, untuk isi firman dalam cerita ini yang bisa kami ketahui. Tuhan, mampukan kami untuk kami selalu memohon dengan segala kerendahan hati kami untuk belas kasihan-Mu Tuhan. Kami melihat bagaimana orang sakit penyakit kusta disembuhkan. Kami percaya COVID-19, penyakit lain juga bisa Tuhan sembuhkan dengan segala belas kasihan yang ada padamu. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan selesai ibadah. Mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tetap menjaga pelihara kami Tuhan di dalam melakukan kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Salam sehat selalu ya. Nah adik-adik, saatnya kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan kita pada hari ini. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan di tempat tertutup atau sebuah amplop, atau dititipkan kepada orang tua kalian, dan orang tua kalian bisa Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan kita pada hari ini sebagai ucapan syukur. Adik-adik bisa menaruhnya di amplop tertutup atau tempat tertutup. Jika adik-adik sudah bisa pergi ke gereja, akan dibawa, atau sementara bisa dititipkan kepada mama papa untuk ditransfer ke gereja. Kita akan membawa persembahan kita dengan pujian beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih
beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami. Terima kasih untuk berkat dan kasih-Mu serta penyertaan-Mu bagi kami. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang kami berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Adik-adik dipersilakan berdiri dengan sikap tegap dan sempurna. Kita akan menyanyikan lagu ini. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Ya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Kita mau mengucapkan salam perpisahan ya Kak Tina. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu lagi.